Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan sehingga kesempatan sore hari ini kami masih boleh berkumpul memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan menjadi satu hal yang berkenan, dan tiba saatnya kami rindu untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus melawat kami tanpa terkecuali untuk kami boleh melihat dan kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi rahasia firman-Mu, sehingga setiap benih firman tidak berlalu dengan sia-sia, tapi benih itu boleh bertumbuh dan berbuah demi hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di tengah kami dan Tuhan melawat kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ayo kita langsung aja masuk dalam firman Tuhan sore hari ini. Sebelum firman Tuhan, saya nggak tahu siapa yang bergabung dari teman-teman pemuda gitu ya. Tapi saya percaya dimanapun Anda, kalau ini yang datang di sini, Cici bisa lihat kondisi kalian. Tapi kemudian yang lain-lain aku nggak bisa lihat. Mungkin ikut online atau enggak ya, Tio, Kesia, Wina, Melisa, ya. Dimanapun Anda berada, harapan saya kondisi Anda tetap baik-baik aja gitu ya. Anda tetap ada dalam apa istilahnya, kesetiaan kepada Tuhan, untuk tetap dekat sama Tuhan. Yang karena hari-hari ini kita kalau bicara anak-anak, tantangan banyak, tapi kita mau belajar gitu ya, supaya kita nggak jadi orang-orang yang kalah. Kita juga harus jadi orang-orang yang bisa menang gitu ya. Orang-orang yang seperti yang difirmankan Tuhan katanya. Yuk kita buka di 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Udah? 2 Korintus pasal yang kedua, udah dapat semua? 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Coba satu lagi ayatnya di Roma pasal yang ke-8. Ini ayat-ayat yang cukup beken. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita ya. Intinya apa sih? Intinya kita ini adalah orang-orang yang selalu ada dalam sebuah janji untuk kita menang gitu ya. Tuhan kasih janji kita untuk kita bisa menang, untuk kita bisa tetap bertahan ya. Nah, ini yang akan kita bahas sore hari ini. Kalau mau dikasih judul, bolehlah judulnya apalah, rahasia untuk menang atau apalah, rahasia kemenangan atau apa, terserah. Tapi intinya Cece mau bahas gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya janji firman di 2 Korintus ini gitu ya. Karena Allah, kita dibawa menjadi orang-orang yang menang. Kita ada dalam jalan-jalan kemenangannya katanya gitu ya. Ya, apa aja gitu. Nah, sebelum kita bahas apa sih rahasianya supaya kita menang, apa aja rahasianya supaya kita bisa menang, aku mau kasih definisi tentang menang dulu supaya persepsi kita sama gitu ya. Definisi tentang menang itu seperti apa sih gitu ya. Menang itu kayak apa ya, kriterianya apa supaya bisa dikatakan menang gitu ya. Aku enggak istilahnya enggak cuma lihat di mana itu kamus itu, tapi aku mau kasih definisi sendiri gitu ya, cuma 2 definisi untuk kata menang ini. Gimana sih kriterianya supaya orang bisa dikatakan menang? Yang pertama, orang bisa menang, kata menang itu dia nggak menyerah dengan kehendaknya iblis ya. Kamu bisa dikatakan menang ketika kamu tidak akan pernah menyerah kepada kehendak iblis. Maksudnya kayak apa sih ya? Sebelum aku kasih contoh yang real, nggak usah dibukain, nanti kamu cari baca sendiri. Matius 4. Masih ingat ketika Yesus dibawa kemana? Bawa kemana Yesus di Matius 4 itu? Padang gurun. Dia mau dicobai. Ya, dicobai iki loh. Yesus udah puasa, lapar. Kemudian iblis
menggoda di telinganya, kamu lapar toh? Itu loh, roti itu jadi no, batu itu jadi no roti, batu jadi no pizza seperti yang kamu mau. Ya. Ada 3 percobaan di sana, kamu baca sendiri nanti. Tapi dari semuanya itu kesimpulannya adalah Tuhan Yesus tidak menyerah kepada apa yang iblis mau. Yesus nggak nuruti maunya iblis gitu loh, maksudnya gampangannya, nangkep ya. Jadi ketika dia lapar 40 hari puasa pasti lapar lah. Nggak usah 40 hari, 1 hari puasa kamu coba. Yesus saat itu manusia, lapar dan haus pasti dia alami. Dari kondisi yang kamu kalau udah punya puasa, kamu bayangin kondisi lapar, haus, rasanya aduh kepingin ini, aduh itu digoda sama iblis, ini loh enak makanan. Ya, ada sebuah peperangan daging di sana. Tapi kita tahu dari cerita itu Yesus menang, ya kan? Tuhan Yesus menang karena dia nggak mau nyerah terhadap apa yang menjadi kemaunya iblis. Dia nggak menyerah sama kehendaknya iblis. Ya, iblis maunya apa? Ya membuat dia jatuh. Kamu kan lapar toh? Ini loh, sekali-kali gak apa-apa, gak ada yang lihat mungkin. Nah, definisi yang pertama tadi kita tahu bahwa menang itu berarti kita gak nyerah sama kemauannya iblis. Contoh realnya apa? Nek kamu lagi tes anak-anak sekolah yang tes ujian itu, temennya ngomong, "Lapo angel-angel belajar, ngerpek ae lho, iki lho buka buku gampang." Ya apa enggak? Enak nek buka buku? Yang pernah ngerpek iki lho kunci jawabannya. Ya. Ya itu kan kemauannya iblis apa? Bikin kamu nggak jujur. Nilainya bagus dengan cara yang mudah. Hati kita ngomong ojo dosa. Tapi kita seringkali bahwa nyerah yang mana? Nyerah sama kemauan iblis atau yang di sini? Jawab sendiri. Contoh lain paling gampang. Ketika kamu bertengkar atau dimarahin atau apalah, dimarahin orang tuamu, wis paling gampang. Dimarahin sama orang tuamu, terus apa yang kamu lakuin? Dagingmu berontak enggak? Ayo anak-anak jawaban. Dagingmu berontak enggak kalau dimarahin sama mamamu? Mamamu ngomong 1 kecap, kamu ngomongnya 10 kecap. Pancene mama ki cerewet, deso, apa enggak tahu lah. Bener apa enggak? Saat itu kamu iling-ilingen ketika kondisi mungkin mamamu lagi apalah, enggak tahu lah aku. Kamu disuruh atau kamu dimarahin atau gimana? Gitu ya. Dalam hatimu jangan. Tapi dagingmu, mama ini nggak ngerti, aku wis kesel dia ngamuk, meleng dan sebagainya, terus panjang. Ya, ngerti ya? Itu contoh paling gampang wis. Saya nggak tahu lagi, nanti tanya aku. Tapi intinya menang, orang-orang yang dikatakan menang adalah orang-orang yang mampu bertahan, yang nggak nyerah sama kemauannya iblis. Ketika kamu diperhadapkan dalam kondisi kayak gini, tadi contohnya Tuhan Yesus di pencobaan. Contoh realnya kamu mau berhasil mau ngerpek apa enggak, kamu mau nahan amarah, kamu mau nahan apalagi emosi dan sebagainya, itu kayak gitu-gitulah. Ya, itu kondisi menang. Nek kamu bisa kuasai dirimu, kamu bisa kontrol perkataanmu, kamu bisa kontrol pikiranmu, kamu menang. Nangkep? Jelas apa enggak? Tak rasa jelas ya, harus jelas. Itu yang pertama. Jadi definisi menang, tidak pernah menyerah sama kemauannya iblis. Ya, nggak boleh nyerah, karena Tuhan Yesus nggak nyerah. Ya, yang kedua, menang berarti juga nggak menyerah sama keadaan yang terjadi, tapi terus bertahan. Ya. Apa maksudnya? Dia nggak nyerah sama kondisi yang terjadi, tapi dia mau terus survive. Ya. Contoh paling gampang, siapa kamu nanti lihatan sendiri. Aku nggak buka semua supaya nggak terlalu panjang. Ya. Definisi menang yang kedua adalah orang yang nggak nyerah sama keadaan, sama kondisi, sesulit apapun, tapi dia tetap akan bertahan dengan eksisnya.
Paulus contoh paling gampang ya. Kamu kalau lihat di Korintus Paulus itu berapa kali, aku nggak hafal ya, berapa kali dia harus didera, berapa kali dia harus mengalami kalam kapal, dia dikejar-kejar, dia dipenjara ya. Paulus ini bisa dibilang orang yang top orang yang paling top penderitaannya paling komplit, apalagi ya semua ini Paulus ini orangnya salah satunya. Rasul-rasul Yesus semuanya mungkin 1-2 kali, nggak akan sekomplek ini orang Paulus. Kamu buka suratnya nanti kamu baca sendirilah ya. Tapi dari semuanya itu Paulus ngomong, aku sudah capek garis finish, aku sudah mengakhiri pertandingan dan aku sudah memelihara iman sampai tuntas entek. Dia menang ya, nangkep ya. Jadi kondisi yang pertama tadi kita tahu menang itu berarti nggak nyerah sama kehendaknya iblis, nggak nyerah ya, tapi tetap bertahan. Yang kedua nggak nyerah sama kondisi, dia tetap mau survive. Kalau kamu sekarang kondisinya seperti ini, terbatas dan sebagainya, apalah nggak tahu kondisimu seperti apa saat ini ya. Kalau orang-orang yang gampang menyerah, dia akan banyak cari alasan dengan kondisi yang ada. Yang inilah, yang itulah, yang mamaku lah, yang banyak wis. Tapi orang-orang yang punya mental pemenang, dia nggak akan nyerah dengan kondisi itu, tapi dia mau tetap survive ya. Dia bisa tetap survive, dia bisa bertahan ya, itu sampai akhirnya jadi 2 Korintus 2 ayat 14 tadi. Tuhanlah syukur bagi Allah dalam Kristus yang membawa kita di jalan kemenangannya. Karena Tuhan janji kita ini orang-orang yang menang. Nah sekarang kita masuk rahasianya apa sih supaya kita bisa menang? Aku cuma kasih 3 gitu ya. Rahasianya apa aja sih supaya kita bisa menang? Yang pertama kita buka di 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa kemenangannya? Iman. Jadi rahasia kemenangan yang pertama kali yang harus ada dan tetap harus ada, nggak boleh nggak ada, adalah iman ya. Iman ini nggak boleh, apa istilahnya, nggak boleh nggak ada. Karena tadi ayat dikatakan semua yang lahir dari Allah itu bisa mengalahkan dunia. Imanmu bisa mengalahkan dunia. Nah kamu baca nanti, cari ayat sendiri. Imanmu kecil kayak biji sesawi aja bisa pindahin gunung kok ya. Jadi kita harus tahu ini, iman ini pegang peranan yang cukup gede. Iman kita sama Tuhan itu kunci untuk kamu bisa bertahan, kunci untuk kamu bisa menang ya. Mosok sih gitu ya, pertanyaannya mosok sih. Sekarang jawab sendiri-sendiri. Pernahkah dalam hidupmu kamu meragukan Tuhan? Jawab sendiri. Pernah nggak meragukan Tuhan? Nek kamu ngomong aku tetap beriman, imanku nggak bakalan goyah, imanku top markotak. Jawabannya satu loh. Jawab dulu. Kamu pernah nggak ngeraguin Tuhan? Ketika kamu sudah berdoa, ketika kamu sudah setia, ketika kamu sudah melakukan berbagai apa istilahnya pelayanan dan sebagainya yang bisa kamu buat Tuhan, tapi kenyataannya apa yang mungkin jadi impianmu nggak dikasih, apa yang mungkin jadi doamu belum dijawab, terus apa lagi? Malah jalannya semakin susah, nggak ada jalan terang ya. Kamu masih tetap percaya, kamu masih tetap punya iman sama Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya yang luar biasa dalam hidupmu. Apalagi ketika kamu melihat mungkin yang cari jodoh, enggak ada yang cari jodoh di sini. Yang cari jodoh, kalau di gereja butek kabeh, butek ini apa bahasa Indonesia nih? Cariin sendiri wes ya. Oh di gereja butek kabeh ceh. Di luar itu loh kinclong, di luar kinclong. Di luar kinclong. Ketika kamu kiranya sudah menemukan yang kinclong dan kamu tahu bahwa itu enggak seiman, apa yang kamu pilih? Demi cintaku, separuh nafasku ya ini, separuh jiwaku ini. Nek Tuhan podo ae. Orang-orang yang seperti ini pasti punya banyak dalil kok boys, punya banyak dalil untuk membenarkan diri.
Di mana-mana Tuhan itu sama, pasti gitu. Pertanyaannya pasti kayak gitu nanti jawabannya. Podo ae no. Tuhan iki mek Tuhan kono podo. Tapi jujur dari hatimu yang paling dalam sekarang kita belajar ini. Imanmu akan tetap berdiri kokoh ketika kamu punya tantangan kayak gitu enggak? Kamu akan tetap percaya atau kamu mulai meragukan Tuhan? Atau kamu mulai rilek-rilek gak bener ini kan firman Tuhan tok. Zaman dulu kuno dongeng. Sekarang aku gak ngalami kok. Hati ya. Nek kamu nanti baca di kitab Lukas ketika Yesus mau di akhir-akhir hidupnya dia ngomong sama murid-muridnya, sebentar lagi imanmu akan digoyang loh, ngomong gitu kasarannya. Petrus ngomong, enggak mungkin Tuhan, semua boleh goyang, aku enggak. Kamu baca nanti di Lukas. Tuhan sudah ngilingno sama murid-muridnya ketika mereka kumpul, sebentar lagi malam ini imanmu tuh akan digoyang digoyang, karena dia tahu apa yang bakal terjadi. Tapi murid-murid enggak sadar. Petrus yang vokal langsung ngomong, enggak mungkin, semua boleh goyang, aku enggak. Ngono kan ini kamu baca sendiri. Geleteknya apa? Ternyata Petrus justru yang nyangkali Yesus. Ya, jadi iman itu kunci untuk kita tetap bisa survive, untuk kita tetap kuat, untuk kita meraih kemenangan tuh iman. Kenapa? Karena iblis akan bekerja dengan caranya untuk menjatuhkan setiap iman orang percaya. Lukas 18, coba dibuka aja wis. Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Nih, yang ayat berikutnya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat ini nggak bakalan tercatat di Alkitab kalau nanti ketika Tuhan Yesus datang, semua orang percaya masuk surga dan tetap pelihara iman. Ayat ini tercatat karena nanti pada akhir zaman atau sekarang aja udah terjadi, ada banyak orang yang sudah mulai gugur imannya. Makanya dia nyatet, nanti ini aku datang terakhir, masih ada iman-iman yang tetap kuat nggak, tetap dipelihara nggak? Yang kamu baca nanti di Wahyu. Iman ini kunci. Kalau sekarang aku sudah terima Yesus, aku percaya aku masuk surga, aku mati sekarang masuk surga langsung. Tapi karena kita masih hidup di dunia, di bumi dengan kondisi tubuh yang ya, dengan kondisi keuangan, kondisi keluarga dan kondisi sebagainya yang serba limited ya, itu bisa menggoncangkan imanmu. Hati-hati, menggoncangkan imanmu ya, karena Tuhan gak pernah janji jalan tolmu mulus, hidupmu seperti Aladin. Tapi kita harus catat satu, untuk kamu bisa tetap menang, imanmu harus dipegang teguh ya. Iman percayamu sama Tuhan Yesus gak boleh goyang, gak boleh berganti ya. Nek mau buka contoh-contoh banyak, paling gampang Bilangan 13, nanti dibaca sendiri. Bilangan 13, ketika Tuhan janji sama Israel itu loh tanah Kanaan, Musa utus 12 pengintai berangkat ke sana, 12 orang pulang kembali kasih laporan sama Musa, ada dua pendapat, 10 ngomong memang bagus tapi orangnya medeni, besar-besar, kuat, kita nggak akan mungkin bisa masuk, percuma gitu ya. Tapi 2 orang lainnya ngomong, Yosua dan Kaleb, iso ngomong gitu ya, enggak, kita tetap bisa. Dibaca aja, aku soalnya tertarik ayatnya. Bilangan 13 ini Bilangan 13 ayat yang ke-28 ya. Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kamu lihat di sana. Ini keturunan Enak ini orang-orang raksasa. Terus ayat 30 coba lihatan. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Intinya kayak gitu. Mereka berangkat sama, lihatnya sama, tapi hasilnya beda ya, sama ya,
12 budale podo sama-sama pergi ke Kanaan untuk lihat negeri itu. Mereka lihat kondisi tanahnya, mereka lihat orang-orang yang tinggal di sana, mereka lihat pasti itu tahu semua. Tapi ketika pulang mereka punya pandangan yang berbeda. Ya. Yang 10 mereka sudah nggak percaya lagi sama apa yang Tuhan janjikan, firman-Nya Tuhan, mereka nggak percaya lagi. Waduh, medeni nggak iso Tuhan. Padahal kalau kamu baca, Tuhan sudah janji itu loh milikmu. Itu tak kasih ke kamu semua. Mereka nggak percaya. Mereka kehilangan iman percaya karena mereka melihat apa yang ada di depan matanya kayaknya mustahil. Musuhnya gede. Yosua, Kaleb tetap punya iman, tetap percaya. Dan akhir ceritanya kamu baca sendiri nanti. Yang cuma bisa masuk ke tanah Kanaan ya cuma 2 orang. Yang lainnya habis. Ya, udah. Jadi satu yang kamu ingat, imanmu nggak boleh luntur, imanmu nggak boleh hilang, kamu harus tetap percaya. Ya, apapun kondisinya, kamu nggak boleh menyerah sama kehendaknya iblis, kamu nggak boleh menyerah sama kondisi yang terbatas, tapi kamu harus tetap punya iman, fight. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka Lukas 21 ayat 19. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-19. Ya, ini kalau Alkitab ini kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini kata Lukas. Ya. Nek kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kamu buka nanti di kitab Matius. Orang yang bertahan sampai kesudahannya gitu ya. Ya itu, ya dialah yang akan menang. Jadi poin yang kedua apa sih untuk kita bisa tetap menang? Kamu harus tetap bertahan, melakukan bagianmu. Apa bagianmu? Nggak tahu. Bagianmu macam-macam. Ya, nek yang sekolah yo belajarlah sebaik mungkin, sebisa mungkin kamu. Kamu harus bertahan dengan apa yang kamu punya. Bertahan untuk tetap bisa dapat nilai yang bagus. Gak ada satu alasan pun katanya Ciyuga, aku lupa katanya Ciyuga apa ya, yang menang hasil tidak pernah mengkhianati proses, apa lupa pokoknya gitu ya, kamu tahu ya, benar ya, hasil gak akan pernah mengkhianati proses. Susah memang, sekarang kamu susah, kondisinya pasti susah, nek belajar susah ya. Kalau kemarin 2 hari yang lalu ya, nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu aku selalu cereweti ini Gentong sama Joshua karena mereka harus ada tes untuk di SMA 1 itu. Terus aku mikir-mikir dewe, kok sih bingung aku ya, mereka tenang-tenang aja loh, aku sih bingung balik-balik belajar loh, wes nggak belajar ah, loh sampai kayak gitu loh Cece, kamu nggak belajar tak banting kok HP-mu. Ya mereka santai ya. Yang guyu-guyu ini berarti iya podo ae saking jangan enggak lihat ya. Nek nilainya elek, lah ya memang nilainya elek semua jelek kok, pacar ngono pasti alasannya. Soalnya alasanmu pasti 1001 macam alasanmu ya. Tapi tekun, orang yang tekun itu orang yang terus mengerjakan bagiannya, nggak mandek ngono loh, nggak pernah berhenti. Dengan batasan kecepatannya 4 ya 4 terus, continue terus, nggak pernah mandek. Itu tekun. Aku lupa ayatnya, Ibrani ya, Ibrani 10, coba dilihat. Ibrani 10 sebab kamu memperoleh, ya benar. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani ini ngomong tekun itu kunci juga untuk setiap kita supaya kita bisa menang. Kamu nggak bisa tekun belajar terus, kayak semuanya belajar terus, harusnya kayak gitu loh. Lama-lama pasti bisa. Nenek Jana pernah ngomong, aku dulu paling nggak senang pelajaran Inggris. Ya Inggris itu jadi momok buat aku, bener. Jadi kalau masuk A1 waktu zaman itu A1, fisika, kimia, matematika aku nggak masalah. Inggris, Inggris itu aku dapat angka 7, gue seneng setengah mati tak kandani. Gila ya, tapi pikir ya nggak iso aku gitu, bodohnya setengah mati waktu itu. Nah temanku sementara sahabatku namanya Henny itu pinter Inggrisnya luar biasa.
Inggrisnya nggak pernah di bawah 10. Setiap kali tes mesti angkanya sempurna. Karena dia memang pinter Inggrisnya ya. Jadi setiap kali tes dia nilainya jelek-jelek, dia pasti paling bagus. Untungku duduk di sebelahnya. Itu untungku iki. Untungku duduk di sebelahnya dia, sahabatku. Dia nggak bisa fisika, aku bisa fisika. Inggris gak iso. Iki jujur aku ngomong. Nah Inggris aku gak iso hen, aku menyerah. Ya. Tapi ya ini tak kasih tahu kamu, bodohnya dulu nggak kelihatan untuk itu aku seneng. Bodohnya apa sekarang? Bodohnya ngerti ya. Bodohnya tuh sekarang nggak iso. Kasih tahu kamu, penyesalannya sekarang. Ya, ketika masuk sekolah Alkitab, kalau belajaran ada beberapa buku Inggris, aku kangelan. Aduh, goblok banget tuh gak iso ya, aku ngisi-ngisi nih ya. Ya, kamu mumpung masih sekarang usiamu belum tua, kalau kamu punya satu kesulitan, ojo menyerah. Gak iso, males aku kan gitu toh biasanya. Aku tahu sekolah ya, pasti kayak gini. Gak iso, baba wes, jano gak iso. Jangan menyerah. Terus tekun, bertahan, belajar. Gak iso takok yang iso. Ojo niru Jana. Nah aku dhisik, gak iso kan fisika. Iki garap. Tapi aku nggak menuntut nilai bagus, bener, karena aku yakin aku nggak bisa. Jadi angkaku cuma 7, cukup Inggris itu. Loh ya kita kasih tahu. Sekarang bodohnya sekarang ini nggak iso. Aku mau minta belajar sama kosis, tambah pusing nanti. Ya, kamu ngomong belum kasep, jangan jadi seperti aku. Kalau nggak bisa, kamu nggak boleh menyerah. Kamu harus belajar terus. Ya, karena kita nggak tahu tuntutan 5-20 tahun ke depan pasti lebih maju. Anggap ya. Jadi yang kedua, tekun. Kamu harus tekun bertahan dengan apa yang kamu bisa kerjakan. Israel sudah lihat keajaiban Tuhan, tapi dia bersungut-sungut terus ngamuk, terus Israel nggak mau, dia gampang menyerah. Wes percuma gitu, ngamuk terus, ngomel terus. Akhirnya sama Tuhan dibakar. Kamu baca nanti di Bilangan. Dibakar sama api. Tidak masuk ke tanah Kanaan, mati semua di padang gurun. Kunci, tekun. Orang-orang yang tekun mengerjakan bagiannya dia, bertahan terus, dia orang yang sukses. Tapi orang yang gampang nyerah nggak bakalan sukses. Nangkap ya. Poin yang ketiga ada di Nehemia pasal yang ke-8, ayat yang terakhir ini, Nehemia pasal ke-8 ayat yang ke-11b. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tadi aku buka di net. Ini itu bahasa Inggrisnya itu loh. Joy itu kekuatanmu gitu kasarannya. Sukacita itu kekuatanmu. Aku buka sendiri nanti di King James atau di apalah net. Ya. Sukacita itu justru kekuatanmu. Jadi poin yang ketiga adalah kamu harus tetap punya sukacita, bersukacita. Ya. Orang yang bisa bertahan dalam penderitaan karena dia punya sukacita dalam dirinya. Dia nggak akan mudah marah, dia nggak akan terus menyesali nasibnya, tapi karena sukacita itu ada dalam dirinya, dia tetap bisa bersyukur, dia tetap bisa tersenyum. Ya, sukacita ini penting. Kamu baca nanti di Korintus gimana Paulus itu bisa survive. Ya, Paulus itu disiksa, di penjara, di macam-macam, penderitaannya komplit. Hidupnya kalau boleh ngomong secara manusia, hidupnya ikut Tuhan justru tambah tragis. Hidupnya ikut Tuhan gak seneng loh. Dulu sebelum ikut Tuhan dia terhormat, dia dihormati. Oh semua pasti mungkin ini disokoin, oh ini loh gitu ya, disanjung. Tapi setelah dia ikut Tuhan, dia dikejar-kejar, mau dibunuh, susah. Tapi dari semuanya itu, tulisan kitab Paulus, dia menang. Dia menang sampai akhirnya. Kenapa? Salah satu kuncinya adalah sukacita. Dia tetap punya sukacita. Kamu baca nanti di Filipi ya. Dia punya sukacita itu tetap ada dalam dirinya. Dia nggak kalah dengan kondisinya. Dia nggak nyerah. Dia tetap bersukacita. Itu kuncinya. Nah sekarang bagian kamu, ya, apapun kondisimu saat ini, kamu nggak boleh kehilangan sukacita.
Ya, sukacitamu tetap harus dipelihara. Jangan biarkan apa yang terjadi, masalahmu kayak atau kondisi yang ada di sekelilingmu, rumah tangga, orang tuamu dan sebagainya, itu membuat kamu jadi nggak bersukacita. Jadi membuat kita uring-uringan gitu loh, membuat kita terus bete nggak karuan jelasnya. Ya. Tapi sukacita karena Roh Kudus ada dalam dirimu, itu yang membuat kamu tetap bisa tersenyum, ya, tetap bisa berjalan, melewati penderitaan, nggak ada sungut-sungut, nggak marah. Ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, ini kamu baca nanti. Bersukacitalah senantiasa, jelas ya. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini firman Tuhan sore ini, aku nggak panjang-panjang, tapi aku harap kita semua ngerti. Karena Tuhan ngomong, Tuhan janji, kamulah orang-orang yang menang. Kita akan jadi orang-orang menang ketika kita bisa bertahan. Kita nggak nyerah sama kehendaknya iblis. Kita nggak nyerah sama kondisi keadaan apapun yang terjadi. Kita mau tetap survive, ya. Kuncinya tadi iman. Kamu tetap harus pegang imanmu, nggak boleh hilang, nggak boleh goyah, nggak boleh luntur. Yang kedua, kamu harus tekun bertahan, mengerjakan bagianmu, apapun bagianmu. Aku nggak ngerti. Yang kerja tetap kerja keras, yang belajar tetap belajar. Yang ketiga, kamu harus bersukacita. Ya, cuma tiga hal ini jadi kunci untuk rahasia supaya kamu bisa menang. Kamu bisa menang, kamu bisa meraih janjinya Tuhan, dan kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk, kita mau tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Nyanyi apa? Satu-satunya yang kuandalkan aja. Satu lagu ya, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, sumber kekuatan, sumber kehangat, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, sebagaimana janjimu atas setiap kehidupan kami akan menjadi orang-orang yang menang. Dan kami percaya setiap apa yang kau janjikan akan tergenapi atas setiap anak-anakmu di tempat ini. Mampukan untuk kami tetap bertahan dalam iman, pengharapan, dan kasih kami. Mampukan kami untuk tetap tekun mengerjakan setiap bagian kami. Bahkan mampukan kami untuk tetap memelihara iman, percaya, dan sukacita itu tinggal dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami harus lewati, kami akan mampu untuk menanggungnya. Kami akan mampu untuk melihat setiap kemenangan janji tersedia bagi kami semua. Terima kasih, kau berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka ada
ada saat ini, biar tangan Tuhan yang memelihara dan menyertai kami semua sampai saatnya kami melihat janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.